Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Asep Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen logistik yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 4 dengan anggota Rizky Ripani dengan NIM 249, Fadila Febrianti dengan NIM 250, Iman Rohimat dengan NIM 251, Ahmad Nijar dengan NIM 252, Silvani Dery dengan NIM 254, Amanda Natasha dengan NIM 256, Albaik Pandinggontan dengan NIM 257, Kani Intania dengan NIM 258, dan saya sendiri, Sylvia Lempika dengan NIM 259 sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Selamat menyaksikan. Pengertian inventory management adalah proses pengelolaan dan pengawasan stok atau persediaan barang dalam suatu bisnis atau organisasi. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan barang yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan sambil mengoptimalkan biaya penyimpanan dan menghindari kekurangan stok atau kelebihan stok yang tidak perlu. Dengan kata lain, inventory manajemen membantu menjaga keseimbangan antara persediaan yang cukup dan efisiensi operasional. Yang kedua ada tujuan inventory manajemen. Yang pertama mengurangi risiko bahan baku yang datang terlambat. Yang kedua dapat menyesuaikan jadwal produksi barang. Ketiga memberikan waktu kepada para perusahaan untuk mengatur pembelian bahan baku. Terus selanjutnya memastikan bahan baku dengan jumlah yang aman untuk produksi, dapat menjaga bahan persediaan dalam jangka waktu yang lama, dan terakhir memperkirakan perubahan seperti pergantian permintaan atau penawaran. Nah, selanjutnya ada metode analisis inventory management. Yang pertama itu ada analisis ABC, yang kedua analisis EFD, 3 analisis SDE, 4 material requirement planning MRP, 5 economy order quantity EOQ, yang keenam ada flow slow and non-moving FSN. Metode data yang selanjutnya yang ketujuh ada metode data encryption standar DES, merupakan algoritma simetri dan tergolong jenis per block. Waktu proses enskripsi dan deskripsi algoritma ini relatif cepat. Hal ini karena efisiensi dalam pembangkitan kunci. Algoritma ini dapat digunakan pada sistem secara real time. Sistem pengendalian persediaan first in first out atau bisa disingkat FIFO atau masuk pertama keluar pertama. Ini didasarkan pada asumsi bahwa arus harga bahan adalah sama dengan arus penggunaan bahan. Jika unit bahan habis, harga penggunaan bahan berikutnya didasarkan pada harga unit akhir yang tercatat di gudang. Berdasarkan metode ini, harga satuan dari persediaan yang terakhir diterima digunakan untuk menemukan harga beli barang yang ada dalam persediaan. Last in, first out atau LIFO atau masuk terakhir keluar pertama. Dengan metode ini, unit barang yang masuk pertama dipindahkan paling akhir. Rata-rata tertimbang, oleh karena itu didasarkan pada harga satuan bahan rata-rata yang sama dengan harga total per unit dikalikan dengan setiap kuantitas dan dibagi dengan jumlah total unit bahan dalam persediaan. Standar price, nilai persediaan akhir perusahaan sama dengan jumlah unit persediaan akhir dikalikan harga standar perusahaan. Penelitian. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menyelidiki dampak gangguan fisik dan keuangan terhadap kinerja rantai pasokan, serta untuk mengidentifikasi strategi mitigasi yang efektif dalam menghadapi gangguan tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan model-model dan algoritma keputusan yang dapat membantu dalam mengelola inventaris dan kas dalam rantai pasokan saat terjadi gangguan, serta untuk memberikan kontribusi teoritis dalam memperluas literatur tentang simulasi rantai pasokan dengan resiko gangguan dan keuangan. Selain itu, jurnal ini juga bertujuan untuk menggabungkan pembelajaran mesin dan simulasi untuk mengelola gangguan dalam rantai pasokan, serta untuk mengembangkan kerangka kerja digital Twin SC yang dapat membantu mengidentifikasi kebijakan inventaris dan pengisian ulang kas yang meminimalkan dampak gangguan. Oke, selanjutnya ringkasan kerangka pemikiran atau teori yang digunakan. Menentukan kebijakan inventarisasi dan pengisian ulang kas yang sesuai untuk anggota adalah kunci untuk meminimalkan dampak gangguan terhadap kinerja.
Untuk mengidentifikasi kebijakan-kebijakan ini, perencana perubahan iklim perlu dipertimbangkan interaksi kompleks antara berbagai variabel ketika adanya gangguan pada aliran fisik dan keuangan, misalnya pertumbuhan permintaan, pengurangan kapasitas, peningkatan pembelian kredit, yang dapat mengakibatkan masalah yang sulit diselesaikan. BaseCheck DKK 2014. Untuk mengatasi hal ini, teknik pemodelan yang secara efisien menangkap kompleksitas dan perilaku dinamis SC perlu diterapkan. Kerangka pemikiran yang digunakan meliputi konsep pembiayaan rantai pasokan, manajemen risiko, ketahanan rantai pasokan, dan dampak pandemi COVID-19. Teori-teori yang digunakan mencakup pembiayaan pemasok, strategi operasional rantai pemasok, model rantai pasokan yang layak, manajemen rantai pasokan digital, pengaruh gangguan kapasitas dalam rantai pasokan, serta penggunaan teknologi seperti simulasi, blockchain, dan machine learning. Dalam manajemen rantai pasokan, selain itu, pembelajaran mesin juga digunakan untuk pemikiran permintaan, analisis sentimen, dan pengujian signifikasi dalam deteksi tindakan. Kerangka pemikiran ini memberikan dasar untuk menyelidiki dampak gangguan fisik dan keuangan terhadap kinerja rantai pasokan, serta untuk mengidentifikasi strategi mitigasi yang efektif dalam menghadapi gangguan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan metode yang digunakan. Pada penelitian ini, menerapkan metodologi DES untuk mewakili dinamika SC yang dipelajari. Model simulasi dikembangkan menggunakan SIMPI dan Python untuk menganalisis dampak pasokan, permintaan, dan gangguan keuangan terhadap kinerja keuangan, pelanggan, dan operasional SC. Untuk kinerja keuangan, anggota SC dianalisis. Untuk kinerja pelanggan, tingkat layanan dipertimbangkan. Untuk kinerja operasional, tingkat investasi di fasilitas dan tingkat produksi di pabrik dinilai. Rentang waktu yang dipertimbangkan untuk simulasi adalah 52 minggu, 1 tahun dengan periode pemanasan 12 minggu. Untuk memverifikasi model yang dikembangkan, simulasi menjelaskan pemantauan dan analisis data keluaran digunakan. Untuk memvalidasi hasil keluaran simulasi, telah dilakukan 100 replikasi untuk setiap set parameter simulasi untuk mengurangi kekacauan keluaran. Setiap minggu, setiap anggota SC meninjau inventaris dan WIP mereka dan melakukan pemesanan kepada anggota hulunya. Urutan kejadian setiap anggota SC, yang pertama, pengiriman produk yang dipesan minggu sebelumnya diterima lifetime dan ditambahkan ke inventaris. Kami mempertimbangkan kapasitas penyimpanan tidak terbatas untuk anggota SC. Kedua, inventarisasi digunakan untuk memenuhi pesanan yang diterima dari anggota hilir dan juga backlog jika ada. Yang ketiga, produk dikirim ke hilir dan posisi inventaris persediaan bersih dan WIP diperbarui, dan jika perlu dibuang backlog. Perhatikan bahwa simpanan diperolehkan dan akan dihapus segera setelah inventaris tersedia. Keempat, perintah non-negatif diberikan kepada anggota hulu dengan menggunakan kebijakan pemesanan Y. Populasi dan sampel. Sampel yang digunakan adalah data inventaris dan pengisian uang tunai dalam rantai pasokan yang dihasilkan melalui metode simulasi selama 10.000 minggu. Untuk kinerja operasional, tingkat inventaris di fasilitas dan tingkat produksi di pabrik dinilai. Rentang waktu yang dipertimbangkan untuk simulasi adalah 52 minggu, 1 tahun dengan periode pemanasan 12 minggu. Untuk verifikasi model yang dikembangkan, simulasi menjalankan pemantauan dan analisis data di keluaran digunakan. Untuk memvalidasi hasil keluaran simulasi, telah dilakukan 100 aplikasi untuk setiap set parameter simulasi untuk mengurangi keacakan keluaran. Untuk pengujian hasil ulangan dibandingkan, populasi yang dimaksud dalam jurnal ini adalah produsen dalam rantai pasokan yang terpengaruh oleh gangguan fisik dan keuangan. Pembahasan dan diskusi dari jurnal. Dampak gangguan fisik dan keuangan terhadap kinerja rantai pasokan menjadi fokus utama. Gangguan tersebut dapat mengakibatkan kendala likuiditas bagi anggota rantai pasokan, terutama produsen, yang pada akhirnya dapat mengancam keberlangsungan rantai pasokan. Strategi mitigasi yang efektif perlu dikembangkan untuk mengatasi gangguan tersebut, termasuk kebijakan inventaris dan pengisian ulang kas yang sesuai,
Penelitian ini juga membahas pentingnya penggunaan teknologi seperti digital twins, simulasi, dan algoritma keputusan dalam manajemen rantai pasokan untuk menghadapi gangguan. Selain itu, literatur tentang manajemen gangguan, keuangan, dan digital twins menjadi alasan teoritis yang penting dalam menjelaskan dampak dan strategi mitigasi dalam jurnal ini. Pentingnya memahami kompleksitas interaksi antara variabel-variabel yang terlibat dalam gangguan fisik dan keuangan dalam rantai pasokan juga ditekankan dalam jurnal ini. Teknik pemodelan yang efisien diperlukan untuk menangkap kompleksitas tersebut dan mengidentifikasi kebijakan yang tepat dalam menghadapi gangguan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan strategi manajemen rantai pasokan yang tangguh dan adaptif terhadap gangguan fisik dan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya kerjasama antara produsen dan pemasok dalam rantai pasokan untuk meningkatkan ketahanan terhadap gangguan dengan memahami dampak gangguan fisik dan keuangan, serta menerapkan strategi mitigasi yang tepat. Rantai pasokan dapat menjadi lebih tangguh dan dapat bertahan dalam menghadapi tantangan yang muncul. Bandingkan jurnal utama dan jurnal pembanding. Ada jurnal yang berjudul Model Indikator Kinerja Utama Baru untuk Perkiraan Permintaan dalam Manajemen Inventaris dengan mempertimbangkan kendala rantai pasokan dan musiman. Itu judul jurnal yang pertama. Terus perbedaan dari kedua jurnal tersebut yaitu pola data yang dibahas dalam jurnal membandingkan jurnal pembanding terkait dengan perencanaan terpusat dan terdesentralisasi dalam rantai pasokan. Persamaan dari kedua jurnal tersebut yaitu membahas penentuan stok pengaman, ada analisis gangguan fisik dan keuangan, serta pengelolaan inventaris. Kesimpulan dari kedua jurnal tersebut yaitu metode yang digunakan dalam penelitian meliputi menggunakan algoritma heuristik, pembelajaran mesin, model simulasi, analisis sentimen, pembelajaran induktif, dan integrasi teknologi digital. Baik, selanjutnya ada jurnal yang berjudul Manajemen Inventaris berkelanjutan untuk rantai pasokan loop tertutup dengan menggunakan energi dan produksi tidak sempurna dan investasi ramah lingkungan. Terus perbedaan pada kedua jurnal tersebut yaitu pola data fokus pada aplikasi teknologi digital, twins dalam manajemen rantai pasokan di bawah gangguan fisik dan keuangan. Terus persamaan pada kedua jurnal tersebut yaitu keduanya menggunakan metode pengembangan model matematika untuk mengelola persediaan dalam sistem rantai pasokan produsen multi. Terus kesimpulan pada kedua jurnal tersebut yaitu menyesuaikan tingkat produksi ke tingkat yang lebih tinggi untuk meminimalkan total energi yang dikonsumsi oleh manufaktur. Terus yang ketiga ada jurnal yang berjudul Penargetan Otomatis untuk Perencanaan Rantai Pasokan Ramah Lingkungan dengan mempertimbangkan kehilangan penyimpanan inventaris, produksi, dan waktu penyiapan. Terus perbedaan pada kedua jurnal tersebut yaitu menggunakan model lama, terus menggunakan metode baru karena adanya kendala seperti kehilangan penyimpanan pada pekerjaan saat ini. Terus selanjutnya ada pada bagian persamaan. Nah, persamaan pada kedua jurnal tersebut yaitu keduanya mengembangkan model perencanaan agregat yang lebih baik untuk mengoptimalkan alokasi inventaris dalam rantai pasokan produksi ramah lingkungan berdasarkan ukuran penyimpanan, kerugian, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kesimpulan pada kedua jurnal tersebut yaitu adanya perbedaan dalam menggunakan model lama dan model baru karena adanya kendala seperti kehilangan penyimpanan pada pekerjaan saat ini. Karena kerugian penyimpanan diperhitungkan, trade-off optimal antara kerugian keuntungan ditentukan. Jurnal yang keempat yaitu judulnya Sistem Manajemen Inventaris yang Komprehensif untuk Barang-barang yang mengalami kerusakan.
tidak seketika dalam rantai pasokan. Pemasok, pengecer, pelanggan. Untuk penelitinya yaitu Yayasan Kari Chandra Mohan, Ruba Priyadastini, Asoka Cakra Parti. Untuk perbedaannya yaitu menggunakan pola data numerik, menampilkan pohon keputusan untuk skenario tanpa gangguan, lalu memberikan data numerik umum untuk semua subkasus dalam model yang dikembangkan, memberikan parameter dan nilai-nilai. Untuk persamaannya yaitu keduanya merupakan jurnal yang membahas sistem manajemen persediaan. Kesimpulannya yaitu penelitian untuk mengetahui adanya ketidakpastian dalam sistem manajemen inventaris. Yang kelima yaitu judulnya metode hibrida bebas, turunan untuk mengoptimalisasi kebijakan rantai pasokan dengan pembelajaran penguatan distribusi sensitif risiko. Untuk perbedaannya menggunakan metode dalam eksperimen yang dilakukan dalam pengaturan kecil. Lalu menggunakan teknik uji T untuk memverifikasi bahwa setiap kebijakan yang tersentralisasi memiliki kinerja yang lebih baik daripada kebijakan yang didesentralisasi. Untuk persamaannya yaitu keduanya menggunakan metode validasi silang 10 kali lipat. Kesimpulannya yaitu potensi heuristik dalam mengatasi masalah SCM di berbagai skenario hasilnya berbeda. Investigasi akan diperluas ke pengaturan rantai pasok yang lebih baik. Baik, yang keenam yaitu judulnya menggabungkan pembelajaran penguatan mendalam dan pemrograman stokastik multitahap untuk mengatasi masalah manajemen inventaris rantai pasokan. Penelitinya yaitu Francesco Traineri, Eduardo Fadda, Fabio Stella. Untuk perbedaannya itu evaluasi menggunakan pola data rasio hit untuk berbagai ukuran set data pelatihan, di mana rasio hit mewakili keakuratan algoritma pohon keputusan. Menggunakan pola data ini untuk menunjukkan bahwa algoritma pohon keputusan mampu menangkap hubungan kompleks antara keputusan persediaan dan penambahan uang tunai yang berdampak pada anggota SC Hulu. Untuk persamaannya yaitu keduanya mempunyai kompleksitas antara keputusan persediaan dan penambahan uang tunai yang berdampak pada kinerja keuangan anggota SC Hulu. Kesimpulannya yaitu pada industri komoditas yang hanya memproduksi satu produk jadi, model EOQ digunakan untuk mengoptimalkan kebijakan inventaris kuantitas pesanan ekonomi dengan merencanakan lokasi, fasilitas, dan transportasi produk, meminimalkan biaya dan emisi CO2, serta memaksimalkan dampak sosial. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi rekan saya sampaikan, yaitu membandingkan jurnal utama dan juga jurnal pembeda. Lalu di sini ada judul mengoptimalkan lokasi, inventaris, dan transportasi dalam rantai pasokan log tertutup yang berkelanjutan yang diteliti oleh Pablo Becerra, Josefa Mula, dan Raquel Sanchez. Jadi perbedaan ini membahas optimal lokasi, inventaris, dan transportasi dalam rantai pasokan tertutup yang berkelanjutan, dan juga membahas masalah desain jaringan rantai pasokan yang tertutup di industri lembaga. Jadi untuk persamaan kedua jurnal ini membahas masalah desain jaringan rantai pasokan yang tertutup. Baik, untuk kesimpulannya, untuk mempertimbangkan biaya ekonomi dan sosial, emisi, karbon, dan dampak sosial dari operasi rantai pasokan. Lalu di sini juga ada pemodelan optimasi mengerti tujuan rantai pasokan ramah lingkungan yang berkelanjutan dalam manajemen inventaris yang diteliti oleh Abdullah Ali Ahmadini, Muhammad Madibo, dan juga Ali Akbar, Syekh, dan Irfan Ali. Jadi perbedaan jurnal ini adalah menggunakan metode uji untuk memverifikasi secara statistik bahwa setiap kebijakan yang memiliki kinerja yang lebih baik daripada setiap kebijakan yang didesentralisasi. Menggunakan metode validasi silang 10 kali untuk memvalidasi hasil. Jadi untuk persamaannya, kedua jurnal ini menggunakan pola data yang berfokus pada perencanaan terpusat dan juga
terdesentralisasi dalam konteks kinerja produsen. Jadi untuk kesimpulan jurnal ini adalah menunjukkan bahwa perencanaan terpusat memiliki kinerja yang lebih baik daripada perencanaan dalam konteks supply. Berdasarkan uji statistik yang dilakukan dan menyoroti pentingnya integrasi isu lingkungan dalam manajemen rantai pasokan untuk menciptakan rantai pasokan yang lebih ramah lingkungan. Lalu di sini juga ada perencanaan yang efisien dan optimalisasi pengisian inventaris untuk rantai pasokan berkelanjutan yang beroperasi berdasarkan kebijakan yang diteliti oleh Samir Jica, Jamin Najib, Goran Dukica. Jadi perbedaan jurnal ini menggunakan metode uji untuk memverifikasi secara statik perbedaan antar kebijakan yang tersentralisasi dan kebijakan yang dalam menggunakan metode validasi silang 10 kali lipat untuk memvalidasi hasil penelitian. Untuk persamaan kedua jurnal ini membahas tentang penggunaan teknologi digital dalam konteks rantai pasokan. Yang kedua, jurnal tersebut memfokuskan pada penerapan digital twins, mengolah inventaris dan kas dalam rantai pasokan. Lalu yang ketiga, jurnal ini mengakui bahwa rantai pasokan beroperasi dalam lingkungan yang rentan terhadap gangguan fisik dan keuangan. Jadi kesimpulannya, metode ini perencanaan terpusat secara signifikan menurunkan biaya total kepemikiran produsen dibandingkan dengan perencanaan dalam berbagai skenario, menunjukkan potensi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam konteks rantai pasokan. Kesimpulan, perusahaan harus mampu mengolah persediaan dengan baik agar dapat memiliki persediaan yang seoptimal mungkin demi kelancaran proses operasi perusahaan dalam jumlah, waktu, kualitas yang tepat dengan biaya yang sesederhana mungkin. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini agar bahan baku yang dibutuhkan hendaknya cukup tersedia sehingga dapat menjamin kelancaran proses produksi perusahaan. Akan tetapi hendaknya jumlah persediaan itu juga jangan terlalu besar sehingga modal yang akan tertanam dalam persediaan dan biaya-biaya yang timbul akibat adanya persediaan juga tidak terlalu besar. Untuk itu pentingnya bagi setiap perusahaan untuk melakukan kegiatan pengawasan atau pengendalian atas persediaan, karena hal ini dapat membantu perusahaan dalam mencapai suatu tingkat efisiensi dalam penggunaan persediaan. Saran yang pertama, perusahaan perlu mengkaji kembali dan memperbaiki sistem pengendalian persediaan agar dapat memaksimalkan laba. Yang kedua, perusahaan dapat menggunakan metode analisis manajemen persediaan sebagai referensi untuk mengendalikan persediaan perusahaan jika tujuan perusahaan untuk memaksimalkan laba yang diperoleh untuk produk prioritas dinamik. Maka perusahaan harus meningkatkan jumlah persediaan penyangga agar dapat menurunkan tingkat permintaan yang tidak dapat dipenuhi akibat stock out. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.